Membuat sebuah list dengan recycle view di XML bisa dibilang cukup kompleks. Jadi ketika saya baru mulai belajar dulu, recycle view ini memang saya akui cukup sulit lah untuk dipelajari oleh pemula. Namun di Jetpack Compose ini membuat sebuah list bisa menjadi lebih sederhana. Jetpack Compose ini kan memungkinkan kita untuk ngoding layout dengan bahasa Kotlin langsung. Nah, kalau teman-teman sadari, kita bisa aja membuat list dengan memasukkan komponen ke dalam sebuah blok pengulangan, sehingga akan menciptakan sebuah list dari komponen-komponen tersebut. Dan memang ini adalah cara yang paling sederhana untuk membuat list di Jetpack Compose. Ya, hal ini dimungkinkan karena kode lewat Jetpack Compose tidak terpisah seperti XML. Sebelum ke best practice pembuatan list, saya akan mencontohkan pembuatan list paling sederhana, seperti yang telah saya bilang tadi. Ini dapat berguna kalau teman-teman mempunyai list yang berjumlah sedikit. Ya, jadi misal datanya lebih dari 100 atau 1000, jangan pakai cara ini. Jadi cara yang pertama adalah kita buat sebuah column dulu. Dan di dalamnya kita buat sebuah for loop. Di sini saya akan menginisialisasikan datanya sebanyak 50. Dan di dalamnya kita buat sebuah komponen teks. Di sini saya akan set teksnya menjadi list dan indeksnya. Kemudian saya juga akan tambahkan beberapa modifier. Namun saya akan tambahkan font size terlebih dahulu supaya lebih besar. 18 SP. Ingat ya, untuk font itu SP bukan DP. Kemudian mungkin teks line-nya supaya di tengah. Kemudian modifier. Saya akan tambahkan modifier fill max width. Kemudian padding. Supaya ada jarak antara listnya. Mungkin sebanyak 16 dp aja. Alt enter. Kemudian saya akan coba jalankan. Nah, listnya sudah terbuat, namun hanya dengan kode seperti ini tentu masih belum bisa kita scroll. Jadi kita perlu menambahkan modifier vertical scroll pada kolomnya. Caranya ya kita ke constructor atau parameter ini, kita tambahkan modifier, kemudian panggil vertical scroll. Nah, di sini merah, dia perlu state scroll state ini. Jadi kita buat dulu state untuk scrollnya. Di sini cukup mudah. Di sini saya akan buat scroll state sama dengan remember scroll state. Nah, masukkan scroll state ini menjadi parameter. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, maka listnya sudah bisa di-scroll. Cara ini bisa teman-teman pakai jika jumlah datanya sedikit ya. Jika jumlah datanya banyak, teman-teman bisa menggunakan best practice-nya. Saya akan contohkan di sini, yaitu kita akan menggunakan lazy column. Jadi lazy column ini ya ada juga lawannya, yaitu lazy row. Ya, kalau column kan vertikal, kalau row itu horizontal. Di sini saya akan contohkan yang column aja. Bisa dibilang lazy column ini atau lazy row ini adalah recycle view pada Jetpack Compose. Yang pertama saya akan contohkan itu adalah items. Sebenarnya ada juga item untuk single content. Cuma ya list kan banyak kontennya, jadi saya gunakan items. Nah, parameter yang mandatorinya adalah count, yaitu jumlah listnya. Misal di sini kita tetapkan jumlah listnya itu ada 300. Kemudian di dalam bloknya kita akan buat sebuah teks atau komponen. Di sini saya akan copy aja. Nah, di sini i-nya tidak ada karena ya beda dengan for loop ini. Kita bisa mendapatkan indeksnya dengan it.
Nah, kemudian kita akan hapus ini. Kemudian kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Bisa teman-teman lihat, ini bisa di-scroll datanya sampai dengan 300. Ini merupakan best practice untuk menampilkan data dengan jumlah yang banyak, karena semua datanya tidak akan dibuat langsung 300-300-nya. Jadi, nah misalnya ini mencapai list 61. List 70 ke atas itu masih belum dibuat. Jadi ketika di-scroll baru listnya dibuat. Nah, ini tentunya mengefisiensi memori yang diperlukan untuk sebuah aplikasi. Dan ada satu lagi yang ingin saya contohkan, yaitu item index. Ya, item index ini sangat diperlukan karena ya pada umumnya jika kita menggunakan recycle view atau kita ingin membuat sebuah list, listnya itu sudah ada, datanya itu sudah ada, bisa dalam bentuk list atau array. Di sini kita tinggal masukkan ke dalam sebuah parameter. Nah, di sini saya akan buat listnya. Saya akan mencoba menampilkan list Presiden Indonesia. Kita akan buat listnya. Yang pertama Presiden Soekarno, kemudian Soeharto. Yang ketiga Habibie. Yang keempat Gus Dur. Kemudian yang kelima itu Megawati. Keenam SBY. Ketujuh Jokowi. Nah, saya akan tampilkan ketujuh presiden ini ke dalam sebuah list. Kita tinggal copy aja teksnya. Nah, di sini akan merah. Kenapa? Karena ada dua parameter ya. Yaitu jika teman-teman bisa tebak, yaitu adalah indeksnya dan isinya atau kontennya atau itemnya. Jadi yang pertama itu indeksnya, kemudian item. Di sini jadi saya akan set teksnya itu, kan indeksnya mulai dari 0 ya. Jadi item indeks maksudnya indeks plus 1, kemudian titik, kemudian nama presidennya, yaitu item. Di sini saya akan hapus align centernya supaya rata kiri, dan ya, saya akan coba jalankan. Nah, maka akan tampil isi dari list ini ke dalam sebuah recycle view atau lazy column. Untuk komponennya ini bisa teman-teman ganti. Misal kalau di recycle view kan biasanya kita menampilkan sebuah list dari sebuah card. Ya, kita tinggal buat composable card, kemudian masukkan ke dalam blok item ini, kemudian tinggal sesuaikan aja data-data yang ingin ditampilkan. Cara seperti ini menurut saya sangat-sangat jauh lebih efektif ketimbang dengan XML, di mana kita perlu membuat adapter, kemudian perlu attach dengan activity atau fragmentnya, kemudian membuat layout manager, dan lain-lain. Ya, ini mungkin terobosan paling mantap lah untuk Jetpack Compose. Ya, mungkin cukup segitu aja untuk tutorial kali ini. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang masih nonton sampai sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bagi teman-teman yang mau support juga, bisa dengan donate, bisa melewati Saweria. Linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah, atau bisa scan barcode yang ada di video. So, I'll see you in the next video.